Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa belajar kembali kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azhar Masjid. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu masih tentang permulaan, ukuran, dan tertib dalam belajar. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mudzakarah, munadharah, dan mutorohah. Seorang pelajar seharusnya melakukan mudzakarah atau saling mengingatkan, kemudian munadharah, saling tukar pikiran, dan mutorohah atau diskusi. Ya. Hal ini dilakukan atas dasar keinsyafan, tenang, dan penghayatan serta menyingkiri hal-hal yang berakibat negatif. Itu ya. Jadi seorang santri, seorang pelajar seharusnya melakukan mudzakarah ya, saling mengingatkan. Ada temannya salah ya, atau kita salah ya, minta diingatkan atau mengingatkan ya. Kemudian munadharah, saling tukar pikiran. Jadi saling tukar pikiran itu penting sekali sehingga kita mengetahui apa yang tidak kita ketahui dari teman kita. Kemudian mutorohah, diskusi, itu juga seperti itu. Ya, semua itu harus dilakukan dengan insyaf, ya, tenang dan penghayatan, ya. Jadi gak boleh diskusi gak boleh marah-marah, diskusi gak boleh dengan nada yang tinggi, ya, jangan ya. Jadi yang tenang, keinsyafan, ya, insyaf, tenang. Munadharah dan mudzakarah adalah cara dalam melakukan musyawarah. Sedang musyawarah itu sendiri dimaksudkan guna mencari kebenaran ya. Jadi semuanya itu dilakukan untuk mencari kebenaran ya, bukan untuk mencari menang-menangan ya. Seperti itu. Karena itu harus dilakukan dengan penghayatan, tenang dan penuh keinsyafan dan tidak akan berhasil bila dilaksanakan dengan cara marah dan berlatar belakang yang tidak baik. Nah, itu tadi ya. Jadi ketiganya ini harus dilakukan dengan tenang, penghayatan ya. Tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari menang-menangan ya. Kalau semuanya dilakukan dengan cara marah atau ada latar belakang yang nggak baik, pasti itu akan muncul permusuhan ya. Akhirnya nanti terjadi perkelahian antara teman pelajar. Apabila dalam pembahasan itu dimaksudkan untuk sekedar mengobarkan perang lidah, ya, maka tidak diperbolehkan menurut agama. Yang diperbolehkan adalah dalam rangka mencari kebenaran. Bicara berbelit-belit dan membuat alasan itu tidak diperkenankan. Selama musuh bicaranya tidak sekedar mencari kemenangan dan masih dalam mencari kebenaran. Bila kepada Muhammad bin Yahya diajukan suatu kemuskilan yang beliau sendiri belum menemukan pemecahannya, maka ia katakan, pertanyaan Anda saya catat dahulu untuk ku cari pemecahannya. Di atas seorang berilmu masih ada orang yang lebih banyak ilmunya. Itu tadi ya. Jadi kalau musyawarah itu tidak boleh berbicara belit-belit ya, atau menyulitkan lawan bicaranya ya. Ini pernah dialami Muhammad bin Yahya ya, ketika diajukan pertanyaan yang sulit atau beliau gak tahu ya, beliau menjawab, pertanyaan Anda saya catat dahulu ya, bukan mengada-ngada ya, sehingga terjadi sesuatu yang gak baik ya jika mengada-ada. Ini yang baik ya. Jadi pertanyaan dicatat dahulu, kemudian bisa dijawab nanti atau besok atau di waktu yang lain. Seperti itu. Kemudian faedah mutahharah atau diskusi, mudzakarah atau tukar pikiran itu lebih jelas besar. Itu jelas lebih besar daripada sekedar mengulang pelajaran sendirian. Sebab di samping berarti mengulang pelajaran,
juga akan menambah pengetahuan yang baru. Ada yang mengatakan 1 jam mutorohah atau diskusi itu dilakukan itu lebih bagus daripada mengulang pelajaran 1 bulan. Jadi diskusi 1 jam itu lebih baik daripada mengulang pelajaran 1 bulan. Sudah tentu harus dilakukan dengan orang yang insaf dan bertabiat jujur. Ya, jadi nggak boleh diskusi itu yang insaf, yang tenang tuh ya. Awas jangan mudzakarah dengan orang yang sekedar mencari menang dalam pembicaraan semata. Lagi pula bertabiat tidak jujur. Sebab tabiat itu suka merampas dan akhlak itu mudah menular. Ya, makanya disuruh diskusi, disuruh tukar pikiran dengan anak yang jujur, yang baik, yang insaf, yang tenang ya, bukan mencari menang bicara saja seperti itu. Oke, kita masuk di materi selanjutnya itu menggali ilmu. Menggali ilmu. Pelajar hendaknya membiasakan diri sepanjang waktu untuk berangan-angan dan memikirkan ya. Tentunya mikir ilmu ya, tentunya mikir ilmu, apa yang belum beres. Karena itu orang berkata, berpikirlah kamu, pasti akan kau temukan ya. Itu ya. Jadi jika ada masalah ya, jangan ditinggal mana ya. Jangan ditinggal masalah itu. Difikirkan, diangan-angan ya. Pasti akan ketemu. Jangan sekali-kali berbicara sebelum diangan-angan terlebih dahulu. Ucapan adalah laksanaan panah di mana tepat pada sasaran bila dibidikan terlebih dahulu dengan angan-angan. Dalam usul fiqh ada yang pernah mengatakan bahwa mengenang-angan adalah dasar yang amat penting. Maksudnya hendaklah ucapan ahli fikih itu yang teliti itu terlebih dahulu harus diangan-angan. Pernah dikatakan bahwa pokok akal adalah apabila pembicaraan itu disertai pelan-pelan atau tidak asal bicara dan berpikir terlebih dahulu. Itu ya. Jadi di sini dikatakan janganlah sekali-kali berbicara sebelum diangan-angan. Jadi kalau bicara, mau mengutarakan pendapat itu harus diangan-angan terlebih dahulu ya, seperti itu. Jadi ucapan itu seperti anak panah ya. Anak panah itu bisa tepat sasaran kalau diangan-angan dulu ya. Mana yang lebih tepat ya, itu baru dibidikan ya. Atau ditembakkan baru bisa tepat sasaran ya. Jadi semuanya itu gak asal-asalan. Kemudian dikatakan dalam sebuah syair, aku berwasiat kepadamu agar kamu dapat berbicara teratur dan baik. Aku berwasiat kepadamu agar kamu dapat berbicara dengan teratur dan baik. Maka jangan lupa 5 perkara yang ini. Yaitu yang pertama sebab berbicara ya. Kamu berbicara itu sebabnya apa ya? Pasti kalau ada sebabnya, pasti bicara itu kemana-mana ya pastinya. Yang kedua waktu berbicara ya. Waktu berbicara kapan ya? Kapan berbicaranya? Kemudian cara berbicaranya gimana ya? Dengan nada yang tinggi atau rendah atau sedang. Itu harus diatur sendiri caranya. Kemudian yang keempat, panjang pendeknya bicara. Nah, kamu bicara dengan siapa, ya, harus diatur panjang pendeknya. Kemudian yang kelima, tempat berbicara. Ya. Tempatnya berbicara di mana? Ya. Di kelas atau di kamar atau di rumah, terserah ya. Lihat situasi di mana. Sehingga apa yang terjadi. Berbicara itu dengan terjadi akan teratur dan baik pastinya ya. Kalau semuanya ini diperhatikan. Ini penting sekali bagi kita semuanya. Oke, untuk materi kali ini sampai situ saja. Semoga ada manfaatnya. Semoga apa yang kita pelajari ini semuanya bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk tugasnya sama seperti kemarin ya, yaitu menyimak video ini sampai selesai. Kemudian sebagai bukti kalian menyimak video ini, yaitu mengisi
nama kalian atau tulis nama kalian di kolom komentar dengan disertai dengan kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.